بسم الله الرحمن الرحيم. Sahabat, bayangkan Anda sudah sholat bertahun-tahun, tidak pernah meninggalkan kewajiban, tapi ternyata ada satu hal yang diam-diam bisa membuat sholat Anda tidak sah. Bukan karena Anda tidak khusyuk, bukan karena salah bacaan, tapi karena sesuatu yang Anda pakai setiap hari, yaitu mukena. Banyak wanita tidak sadar mukena yang tipis, menerawang, atau tidak menutup aurat dengan sempurna bisa menjadi penghalang diterimanya sholat. Hal yang terlihat sepele, tapi dampaknya besar di hadapan Allah. Sekarang pertanyaannya, mukena yang Anda pakai hari ini, apakah benar-benar sudah sesuai syariat? Atau jangan-jangan Anda belum pernah mengeceknya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika video ini Allah hadirkan di beranda YouTube Anda hari ini, maka yakinlah ini bukan kebetulan. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah yang ingin mengingatkan kita dengan cara yang lembut. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih kepada seluruh sahabat yang senantiasa mendukung dakwah ini. Semoga Allah menjaga kesehatan kalian, meluaskan rezeki, dan menguatkan iman kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku yang dirahmati Allah, salat adalah ibadah paling utama dalam Islam. Ia adalah tiang agama yang membedakan antara seorang muslim dan non-muslim. Karena itu, sah atau tidaknya solat menjadi perkara yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu syarat sah solat adalah menutup aurat dengan sempurna. Bagi perempuan, menutup aurat bukan hanya kewajiban syariat, tetapi juga bentuk penghormatan terhadap kesucian ibadah yang sedang dikerjakan. Dalam prakteknya, banyak wanita muslimah menggunakan mukena saat sholat, namun tidak semua mukena sesuai dengan ketentuan syariat. Banyak yang terlihat indah, menarik, bahkan modis, namun justru berpotensi membuat sholat Anda menjadi tidak sah. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan bahwa pakaian dalam sholat adalah bagian dari kesempurnaan ibadah. Karena itu, penting bagi setiap muslimah untuk memahami mukena seperti apa yang tidak boleh digunakan saat sholat. Dan berikut ini 10 jenis mukena yang tidak sah atau berpotensi berdosa jika digunakan dalam sholat. Namun sebelum lanjut, saya ingin menyapa Anda semua. Silahkan tuliskan di kolom komentar Anda menyimak dari kota atau daerah mana. Semoga Allah menyatukan kita dalam majelis ilmu ini meski terpisah jarak. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe channel ini. Bahagia hati saya jika bisa mengetahui channel ini membagikan kebaikan hingga ke hadapan sahabat-sahabat semua.
Oleh karena itu, mari kita bisa saling mendoakan di kolom komentar, karena doa muslim kepada saudaranya lebih cepat dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat, yang pertama, mukena potongan yang membuat lengan terlihat saat takbiratul ihram. Mukena 2 potong memang sekarang lagi populer, praktis dan terlihat rapi, namun tidak semuanya memenuhi syariat, terutama dalam menutup aurat. Sering terjadi saat tangan diangkat untuk takbir, bagian lengan bawah justru terbuka, padahal aurat wanita dalam solat menurut jumhur ulama adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Jika satu bagian aurat terbuka meskipun hanya sedikit, maka solatnya batal dan wajib diulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima solat wanita yang telah haid atau balik kecuali dengan mengenakan jilbab. Hadis riwayat Abu Dawud. Makna jilbab di sini adalah pakaian yang menutup seluruh tubuh. Jika mukena 2 potong tidak menutup dengan sempurna, meskipun hanya sesaat, solat menjadi tidak sah. Sebagian orang menganggap terbukanya aurat sesaat tidak membatalkan, namun ini keliru. Para ulama menjelaskan, jika terjadi karena kelalaian memilih pakaian, maka solat menjadi tidak sah. Karena itu, memilih mukena tidak boleh hanya karena indah, tetapi harus memastikan menutup aurat dengan sempurna. Yang kedua, mukena yang menutupi wajah saat sujud. Sahabat muslimah, sering terjadi karena desain mukena terlalu panjang atau menjuntai ke depan, sehingga saat sujud dahi dan hidung tertutup kain. Padahal dahi dan hidung harus menyentuh tempat sujud secara langsung. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota, dahi, dan beliau menunjuk hidung, kedua tangan, kedua lutut dan ujung kaki. Jika terhalang kain, maka sujud menjadi tidak sah dan rukun solat tidak terpenuhi. Solusinya adalah gunakan mukena yang pas atau ikat dengan baik agar wajah tidak tertutup saat sujud. Yang ketiga, mukena yang menutupi telapak tangan saat sujud. Banyak mukena dengan lengan panjang atau seperti sarung tangan, sehingga telapak tangan tidak menyentuh sajadah secara langsung. Padahal telapak tangan termasuk anggota sujud. Jika terhalang, maka sujud tidak sempurna. Ini bukan soal aurat, tetapi soal rukun solat. Karena itu, pastikan telapak tangan benar-benar menyentuh tempat sujud. Yang keempat, mukena yang tidak menutup dagu bagian bawah. Banyak yang tidak sadar bahwa bagian bawah dagu termasuk aurat. Batas wajah hanya sampai tulang dagu, bukan seluruh dagu. Jika bagian bawahnya terbuka, maka solat tidak sah. Sering terjadi karena mukena terlalu ketat atau mudah melorot saat rukuk dan sujud. Karena itu, pastikan mukena memiliki penahan yang kuat dan tidak bergeser saat solat. Yang kelima, mukena yang tipis, transparan, atau memperlihatkan lekuk tubuh. Ini termasuk pelanggaran serius. Walaupun memakai mukena,
jika masih terlihat bentuk tubuh, maka tetap dianggap membuka aurat. Rasulullah SAW bersabda, wanita yang berpakaian tetapi telanjang, hadis riwayat Muslim, yaitu mereka berpakaian tetapi tidak menutup aurat dengan benar, maka sholat dengan mukena yang seperti ini tidak sah dan bahkan bisa termasuk dosa besar. Solusinya, gunakanlah mukena yang tebal, yang longgar dan tidak menerawang. Yang keenam, mukena dengan gambar makhluk hidup. Sahabat, seperti gambar manusia, hewan atau makhluk bernyawa lainnya. Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke rumah yang terdapat gambar makhluk hidup, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, gambar juga bisa mengganggu kekhusyukan. Salat adalah momen suci, bukan tempat visual yang mengalihkan perhatian. Karena itu, hindari mukena bergambar meskipun terlihat lucu atau menarik. Yang ketujuh, mukena merah mencolok menyerupai tabarruj. Warna merah terang jika terlalu mencolok dapat mengundang perhatian. Dalam sebagian pendapat ulama, ini termasuk bentuk tabarruj, yaitu berhias secara berlebihan. Memang tidak ada larangan mutlak, tetapi jika mengganggu kekhusyukan atau menarik perhatian, maka itu tidak sesuai adab sholat. Lebih utama, pilihlah warna yang lembut dan sederhana. Kemudian yang kedelapan, mukena dengan tulisan atau simbol yang tidak islami. Misalnya, tulisan asing, simbol yang tidak jelas, atau kalimat yang bertentangan dengan nilai Islam. Allah berfirman, wahai anak Adam, pakailah pakaian terbaikmu setiap memasuki masjid. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Pakaian terbaik adalah yang sopan, bersih dan sesuai syariat, bukan yang mengandung unsur yang merusak nilai ibadah. Yang kesembilan, mukena dari sutra murni dengan niat untuk pamer. Wanita memang boleh memakai sutra, tetapi jika digunakan untuk ria atau pamer kemewahan, maka nilainya menjadi rusak. Allah berfirman masih dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Salat adalah tempat kerendahan hati, bukan ajang menunjukkan status. Yang dinilai Allah bukan mahalnya pakaian, tetapi ketulusan hati. Yang ke-10, mukena dengan aroma parfum yang menyengat. Rasulullah SAW bersabda, perempuan yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia seperti pezina, hadis riwayat Abu Dawud. Ini peringatan keras. Dalam sholat berjamaah, aroma menyengat bisa mengganggu orang lain. Ibadah harus bersih dari ria dan dari keinginan menarik perhatian. Cukup jaga kebersihan mukena tanpa parfum yang berlebihan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat bukan sekedar gerakan, tetapi ibadah yang penuh makna. Setiap detail, termasuk pakaian, harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kesalahan dalam memilih mukena bisa membuat sholat tidak sah atau hilang pahalanya. Karena itu, jangan hanya melihat model atau keindahan, tetapi perhatikan keabsahan dan kesuciannya. Semoga ini menjadi pengingat agar kita lebih berhati-hati dalam beribadah. Semoga Allah
menerima sholat kita dan menjadikannya bekal terbaik di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak sampai akhir dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.